Oke, ketemu lagi sama gua Teguh Firmansyah. Kali ini gua akan review HP Poco X3 NFC. Gua pakai HP ini kurang lebih udah 2 tahunan dan mungkin video ini bisa kalian jadikan referensi ketika ingin beli HP ini. Apakah masih worth it atau mending kalian cari HP baru di harga yang sama? So, gak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke videonya. Harga dari HP ini udah turun jauh banget. Kalian bisa dapetin di harga 1 jutaan hingga 2 juta, tergantung varian yang kalian pilih. HP ini memiliki dua varian, yang pertama RAM 6GB dengan internal 64GB, dan yang kedua itu RAM 8GB dengan internal 128GB. Saran gue sih ketika kalian ingin beli HP ini, mendingan sekalian ambil yang varian tertinggi yaitu 128GB, karena menurut gue internal 64GB itu udah sangat kecil, belum kemakan RAM dan belum lagi kemakan sistem sebesar 16GB. Alhasil free dari internal HP ini tuh sekitar 30-an lah. Untuk desain HP ini menurut gue menarik, beda dengan yang lain, kayak ada punya ciri khasnya gitu, yang dimana di bagian kameranya tuh dia dibuat nonjol dan lumayan besar juga. Ya bisa dibilang ini identitas dari Poco X3 NFC. Untuk back covernya sendiri dia masih terbuat dari plastik polikarbonat, dan namanya plastik ketika pemakaian lama itu bakal ninggalin jamur kayak body dari HP gue ini. Ini udah 2 tahunan dan banyak banget jamurnya, dan jamurnya ini tuh kayak gak bisa dihilangin gitu, jadi kayak permanen. Jadi solusinya ya kalian harus ganti back covernya. Untuk bobotnya HP ini lumayan berat ya, bukan lumayan lagi sih, ini emang berat, yaitu sekitar 215 gram. Lanjut kita bahas soal layar. HP ini memiliki layar sebesar 6,6 inch yang ngebikin HP ini tuh gak enak ketika dipakai satu tangan. Kebesaran aja sih menurut gua. Kalau gue bandingin sama Pixel 5, lebih enak Pixel 5. Untungnya layar HP ini masih cakep dilihat. Dia sudah beresolusi Full HD, support HDR10 dengan kerapatan layar 395 ppi. Dan gak lupa juga dia udah ada proteksi Corning Gorilla Glass 5. Dan yang bikin HP ini tuh gak ngotak di zamannya, layar HP ini udah support 120Hz. Ya walaupun panel yang dia pakai masih IPS sih, belum AMOLED. Tapi kalau dilihat dari mata gua masih nyaman kok. Untuk kebutuhan seperti lihat video ini masih enak-enak aja, dan untuk view angle-nya juga masih bagus. Dan kalau soal layar ya paling minusnya dia bukan AMOLED aja, jadi kayak fitur AOD itu gak ada, dan hitamnya juga terasa kurang pekat. Di sisi bawah HP ini terdapat port USB Type-C dan speaker. Sisi kanan ada fingerprint sensor, volume up dan volume down. Untuk bagian atas terdapat ear blaster yang bisa kalian pakai buat remote. Sisi kiri ada slot SIM card plus SD card. Sayangnya HP ini tuh masih hybrid ya, belum support dual SIM plus SD card. Untuk kecepatan sidik jarinya menurut gue ini lumayan cepat, bahkan lebih cepat dari Pixel 5 gue. Dan haptic feedbacknya atau getarannya ketika ngetik itu enak banget, gak kayak HP murah. Dan tentunya HP ini juga support NFC sesuai dengan namanya, yaitu Poco X3 NFC. Lanjut kita bahas UI dari HP ini. Disclaimer dulu, unit yang gue review ini varian RAM-nya 6GB dan internal 64GB. Habis itu gue juga sudah install custom ROM, dan dengan gue ngelakuin hal tersebut, experience gue ketika pakai HP ini tuh hampir mirip seperti gue pegang HP Google Pixel. Maksudnya secara softwarenya tuh dia udah gak ada bloatware, terus udah gak ada iklan, dan tentunya makin simple, makin mulus, maksudnya semakin khusus gitu lah buat multitasking, walaupun RAM-nya cuma 6GB. Tapi ini menurut gue agak sedikit curang sih, agak ngecit gitu, soalnya kan ketika kita review harusnya itu dalam keadaan original ya. Tapi kan ini bisa dibilang HP bekas, dan namanya HP bekas kan kita harus cari-cari akal gitu lah agar HP ini tuh masih layak dipakai. Dan itu juga salah satu kelebihan dari HP Poco X3 NFC ini, yaitu custom ROM-nya itu banyak banget. Next kita bahas soal kamera. Kamera di HP ini memiliki 5 buah. Yang pertama di bagian belakang beresolusi 64 megapiksel, sedangkan untuk ultrawide-nya beresolusi 13 megapiksel. Dan ada tambahan makro yang nggak pernah gue pakai, dan satu lagi itu depth sensor. Sedangkan di bagian depan beresolusi 20 megapiksel. Satu hal yang bikin kamera di HP ini spesial adalah soal video atau perekamannya ya, yang sudah support 4K 30 fps. Baik di kamera utama dan di ultrawide. Sayangnya untuk kamera depannya dia masih Full HD 30 fps. Dan untuk hasil dari kameranya kalian bisa nilai sendiri.
Dan menurut gue di harga segini kamera dari HP ini tuh sangat-sangat masih bisa diandalkan. Warnanya tuh cukup natural, detailnya cukup tajam, dynamic range-nya juga cukup luas. Ya masih bisa bersaing lah dengan HP-HP sekarang gitu. Dan kalau dirasa kameranya kurang bagus, kalian tinggal install Gcam aja gitu. Link ada di deskripsi video. Untuk chipsetnya sendiri, HP ini memiliki chipset Snapdragon 732G, chipset favorit di tahun 2020. Dan kalau dipakai sehari-hari kayak buka Facebook, IG, TikTok itu masih enak-enak banget, gak ada masalah, gak ada lag. Paling ya minusnya di multitaskingnya aja karena ini RAM-nya hanya 6GB, jadi kalau buka banyak apps gitu ya adalah satu apps yang bakalan ketutup sendiri. Tapi karena gue ini pakai custom ROM dan bukan MIUI yang boros RAM, ini tuh kayak ngebantu banget. Makanya saran gue ketika kalian beli HP ini tuh langsung gas ke custom ROM. Untuk baterainya sendiri, HP ini memiliki baterai sebesar 5160 mAh, tergolong cukup besar memang. Tapi perlu kalian catat ya, kalau HP ini tuh udah berumur 4 tahun, screen on time yang gue dapetin di HP ini tuh hanya sekitar 3 jam aja. Maklum ini karena baterai health gue yang sekitar 60%. Dan memang harus kayak ganti baterai gitu, jadi kalau kalian beli HP ini ya siapin budget lebih juga buat ganti baterai. Tapi tenang, walaupun baterainya boros, HP ini support pengisian fast charging sampai 33 watt. Ngecasnya tuh cepet, dia gak sampai 2 jam, 1 jam lebih 10 menit dia udah full ya. Ya tergantung juga sih kalian ngecasnya tuh dari berapa persen. Kesimpulannya di tahun 2024 menurut gue HP ini masih sangat-sangat worth it jika ingin kalian pakai, entah itu buat daily atau buat sekedar HP kedua. Ya mungkin sesuai yang tadi gue bilang, ya kalian harus tambah budget sedikit gitu, sekitar 200 ribuan mungkin untuk beli baterai baru. Karena umur dari HP ini kan udah 4 tahunan dan pasti performa dari baterainya udah turun kayak HP gua. So ya mungkin segitu aja video kita kali ini. Like kalau suka, dislike aja kalau gak suka, dan ketemu lagi di video selanjutnya.